Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rasdiana dari jurusan Sistem Informasi B, Stambuk 1802 50 50 1063. Langsung saja saya akan menjawab pertanyaan atau mengerjakan tugas final yang telah Bapak berikan. Langsung saja kepada pertanyaan pertama, yaitu apa itu sistem informasi. Nah, sebelum membahas materi dan dasar sistem informasi secara detail, pertama-tama kita harus paham dulu apa itu sistem. Sistem merupakan sekelompok unsur-unsur yang saling berhubungan satu sama lain demi mencapai tujuan tertentu. Suatu sistem mungkin juga bagian dari sistem lain yang lebih besar. Dalam kategori tertentu, sistem juga bisa diartikan sebagai sebuah metode untuk mencapai tujuan. Nah, selanjutnya informasi. Informasi secara umum dapat didefinisikan sebagai hasil pengolahan data. Sebuah informasi disajikan dalam bentuk yang mudah dipahami sehingga bisa berguna untuk si penerima informasi. Informasi di dalamnya berisi tentang gambaran suatu kejadian yang nyata yang dipakai untuk bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Nah, dari penjelasan tadi, sistem informasi bisa didefinisikan sebagai organisasi yang secara teratur mempertemukan kebutuhan pengolahan data transaksi harian. Sistem informasi digunakan untuk mendukung fungsi sebuah organisasi yang sifatnya manajerial. Sistem informasi erat kaitannya dengan kegiatan strategis. Kemudian, untuk pertanyaan kedua, bagaimana konsep sistem informasi? Data dan informasi berbeda, namun konsepnya saling berhubungan. Data adalah material mentah dari informasi yang dihasilkan. Informasi formal dibedakan dari informasi informal, merupakan hasil legitimasi dari suatu sistem informasi. Suatu sistem adalah suatu himpunan objek-objek dan hubungan antar objek-objek itu yang disusun untuk suatu tujuan bersama. Sistem informasi dapat merupakan gagasan dari suatu deretan berkas yang dibuat menyatakan sumber terstruktur atau didesain dan alasan atau tuntutan untuk struktur ini. Kemudian untuk pertanyaan ketiga, apa itu DIP? Dalam mikroelektronika, Dual Inline Package atau DIP adalah paket komponen elektronik dengan rumah persegi panjang dan dua baris paralel pin penghubung listrik. Paket dapat melalui lubang yang dipasang ke papan sirkuit tercetak atau PCB, atau dimasukkan ke dalam soket. Format dual inline diciptakan oleh Dan Forbes, Rex Rice, dan Brian Rogers di Fairchild R&D pada tahun 1964. Ketika jumlah lead yang terbatas tersedia pada paket gaya transistor melingkar menjadi batasan dalam penggunaan sirkuit terintegrasi. Sirkuit yang semakin kompleks membutuhkan lebih banyak sinyal dan catu daya. Seperti yang diamati dalam aturan RAND, akhirnya mikroprosesor dan perangkat rumit serupa membutuhkan lebih banyak timah daripada yang bisa diletakkan pada paket DIP, yang mengarah pada pengembangan pembawa chip dengan kepadatan lebih tinggi. Selain itu, paket persegi dan persegi panjang memudahkan rute jejak cetak di bawah paket. Kemudian untuk pertanyaan keempat, ada komponen yang membangun sistem informasi. Nah, komponen apa saja yang membangun sistem informasi? Ada 8 komponen yang membangun sistem informasi, yaitu yang pertama, komponen input. Input mewakili data yang masuk ke dalam sistem informasi. Input di sini termasuk metode dan media untuk menangkap data yang akan dimasukkan yang dapat berupa dokumen-dokumen dasar. Kemudian untuk pertanyaan kedua, untuk jawaban kedua, komponen model. Komponen ini terdiri dari kombinasi prosedur logika dan model matematik yang akan memanipulasi data input dan data yang tersimpan di basis data dengan cara yang mudah ditentukan untuk menghasilkan keluaran yang diinginkan. Kemudian untuk jawaban ketiga, komponen output. Hasil dari sistem informasi adalah keluaran yang merupakan informasi yang berkualitas dan dokumentasi
yang berguna untuk semua pemakai sistem. Kemudian keempat, komponen teknologi. Teknologi merupakan toolbox dalam sistem informasi. Teknologi digunakan untuk menerima input, menjalankan model, menyimpan dan mengakses data, menghasilkan dan mengirimkan keluaran, dan membantu pengendalian dari sistem secara keseluruhan. Yang kelima, komponen hardware. Hardware berperan penting sebagai suatu media penyimpanan vital bagi sistem informasi yang berfungsi sebagai tempat untuk menampung database atau lebih mudah dikatakan sebagai sumber data dan informasi untuk memperlancar dan mempermudah kerja dari sistem informasi. Kemudian yang keenam, komponen software. Software berfungsi sebagai tempat untuk mengolah, menghitung, dan memanipulasi data yang diambil dari hardware untuk menciptakan suatu informasi. Yang ketujuh, komponen basis data. Basis data atau database merupakan kumpulan data yang saling berkaitan dan berhubungan satu dengan yang lain. Tersimpan di perangkat keras komputer dan menggunakan perangkat lunak untuk memanipulasinya. Data perlu disimpan dalam basis data untuk keperluan penyediaan informasi lebih lanjut. Data di dalam basis data perlu diorganisasikan sedemikian rupa supaya informasi yang dihasilkan berkualitas. Nah, organisasi basis data yang baik juga berguna untuk efisiensi kapasitas penyimpanannya. Basis data diakses atau dimanipulasi menggunakan perangkat lunak, paket yang disebut DBMS, Database Management System. Kemudian yang terakhir, komponen kontrol. Banyak hal yang dapat merusak sistem informasi, seperti bencana alam, api, air, debu, kecurangan-kecurangan, kegagalan-kegagalan. Sistem itu sendiri ketidakefisienan, sabotase, dan lain sebagainya. Beberapa pengendalian perlu dirancang dan diterapkan untuk meyakinkan bahwa hal-hal yang dapat merusak sistem dapat dicegah ataupun bila terlanjur terjadi kesalahan-kesalahan dapat langsung diatasi. Kemudian pertanyaan terakhir atau pertanyaan kelima, yaitu sistem informasi pada organisasi atau mungkin peranan sistem informasi pada organisasi. Nah, zaman yang serba digital sekarang ini menjadikan suatu informasi menjadi hal yang sangat krusial bagi kehidupan masyarakat, terlebih bagi para orang-orang duduk di atas bangku akademis. Hampir setiap hari mereka mengkonsumsi ribuan informasi, baik dari sumber-sumber buku, majalah, ataupun pengalaman. Ketika sudah menghadapi hal-hal seperti itu, informasi mempunyai manfaat dan peranan yang sangat penting sekali di dalam kehidupan. Perkembangan sistem teknologi informasi dimulai pada tahun 1954, yaitu pada saat IBM memperkenalkan MT atau ST writer, yakni mesin ketik yang elektronik yang dapat merekam ke pita magnetik. Perkembangan sistem informasi juga tidak terlepas dari perkembangan sistem komputer. Peranan teknologi informasi pada aktivitas manusia pada saat ini memang begitu besar. Teknologi informasi telah menjadi fasilitator utama bagi kegiatan-kegiatan bisnis, memberikan andil besar terhadap perubahan-perubahan yang mendasar pada struktur, operasi, dan manajemen organisasi. Berkat teknologi ini, berbagai kemudahan dapat dirasakan manusia saat ini. Kemudian penerapan teknologi informasi dan teknologi diperlukan sebagai alat bantu memenangkan persaingan. Pembangunan TI dilakukan secara bertahap sebelum sebuah sistem holistik atau menyeluruh selesai dibangun. Hal tersebut disesuaikan dengan sumber kekuatan sumber daya yang dimiliki. Nah, itulah tadi jawaban yang telah saya berikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Akhir kata saya ucapkan
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.